Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lama gak jumpa. Oke. Nggak tanya-tanya. Ya. Oke. Tanya apa kamunya? Saya habis baca berita nih Pak. Kades Arsin yang kemarin dijadikan tersangka terkait dengan pagar laut Pak. Oh ya, Kades Kohot. Iya. Desa Kodok Kohot ya. Desa Kohot. Iya, oke. Ternyata udah dikeluarin Pak. Ternyata dikeluarin oleh Mabes Polri maksudnya. Secara kan dia kalau jadi tersangka di kasus sebesar itu Pak, nggak mungkin kan Pak, sesimpel itu ngeluarin orang yang udah dijadikan tersangka. Jadi ada apa nih Pak di belakang ini Pak? Apakah ada kesalahan suspek Pak? Kesalahan orang yang perlu dijadikan tersangka ini apakah harusnya bukan Kades kok? Siapa Pak? Monggo dijawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Saya sampaikan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya sampaikan sama kamu dan teman-teman kamu bahwa kasus kasus Arsin kepala desa Kohot ya, itu dalam kasus pagar laut itu ini adalah suatu dagelan hukum, dagelannya polisi ini. Jadi gini, Kades Arsin itu keluar itu ya karena masa penahanannya sudah habis 60 hari. Sudah habis, maka dia harus dikeluarkan. Secara hukum dia sudah tidak boleh ditahan lagi, bukan kasusnya berhenti loh ya, tapi tidak boleh lagi polisi melakukan penahanan. Kenapa sampai batas waktu 60 hari polisi dengan bukti yang cetha wolo-wolo itu Mabes Polri tidak bisa untuk menindaklanjuti apa itu perkaranya Arsin Kades Kohot ini. Yang jelas yang saya berita dari awal ya sudah saya sampaikan dari awal bahwa perkara ini adalah perkara korupsi. Jadi gini loh, kalau sekarang diterapkan 263 pemalsuan, membuat surat-surat palsu itu rasanya tidak masuk. Maka akhirnya jaksa menolak dan memberikan catatan di situ di dalam penolakannya bahwa perkara ini adalah perkara PIDKOR, pidana korupsi, bukan pidana umum. Tapi oleh Bareskrim, penyidik itu dipaksakan untuk tetap pidana umum. Nah ini yang menjadi pertanyaan, kenapa perkara yang jelas-jelas itu korupsi kok oleh polisi dipaksakan menjadi pidana umum? Ada apa? Nah, ini pertanyaan, ada apa dengan polisi? Ada apa dengan Bareskrim? Ini yang menjadi pertanyaan. Apa karena ada hubungannya dengan aguan dan orang-orang yang para oligarki yang di belakang aguan? Karena gini loh, kalau kita melihat kronologi kejadiannya itu kan Kades Arsin itu memang membuat surat-surat palsu 263, oke masuk, akan tetapi terbitnya atau terjadinya tindak pidana pemalsuan itu sebelumnya dimulai dari adanya suap. Katakanlah kalau dalam hukum kita anggap aja diduga adanya suap. Tidak mungkin Kades Arsin dalam kedudukannya sebagai kepala desa, ya Arsin sebagai kepala desa Kohot itu berhubungan dengan pagar laut, membuat surat-surat berhubungan dengan sertifikat, ya kan, dengan sertifikat laut itu tidak terlebih dahulu mendapatkan uang atau setidak-tidaknya dijanjikan uang. Itu tidak mungkin. Di sinilah adanya gratifikasi. Memang tidak ada kerugian negara karena gratifikasi itu suap sehingga negara tidak dirugikan. Nah, suap itu masuk dalam rangkaian tindak pidana korupsi.
Nah ini kalau kamu bertanya apa polisi tidak tahu, jelas tahu lah. Wong memang ini kalau langsung dipaksakan 263 ya semuanya ketawa. Dari awal saya sudah ngomong bahwa ini ada unsur masuk ranah tipikornya, tapi tetap dipaksakan. Kenapa? Ada, patut diduga ada upaya-upaya untuk mengaburkan permasalahan, setidak-tidaknya melindungi permasalahan. Dan celakanya kalau dipaksakan Arsin ini bisa bebas, sehingga karena polisi tidak mengikuti apa kata jaksa sebagai penuntut umum nantinya, ya kan, berkas-berkasnya dikembalikan. Konyol kalau jaksa sampai berani menuntut Kades Arsin dengan pidana umum, karena jelas itu tidak pidana korupsi, dan yang mengawasi se-Indonesia itu bukan main-main. Jadi korban lah nanti kalau dipaksakan. Nah, di sini kalau sampai yang jelas saya merasa ada yang dilindungi oleh polisi, ada yang patut diduga dilindungi, karena yang jelas Kades Arsin ada penyuap, lantas dia melakukan perbuatan 263. Berikutnya itu tata urutannya terus sampai kepada aparat di BPN. Sehingga kalau sudah terbit itu pasti ada BPN di situ. Ada, saya sebutkan dulu ya, riwayat tanah di situ ada ditandatangani oleh camat, pasti diketahui oleh camat, ada saksi-saksinya dan sebagainya. Di luar itu ketentuan, tentulah atas suap tadi ada yang menyuruh. Kalau ada yang menyuruh, siapa yang menyuruh? Kalau ada yang menyuruh lagi, yang ditanyakan lagi, siapa di belakang itu, siapa yang diuntungkan dan untuk kepentingan apa. Nah, terakhir ketika ketemu kepentingan apa itu, maka sampailah pada kata-kata bahwa seperti yang disampaikan oleh berita-berita yang lalu dan fakta-fakta, ya saya meyakini bahwa yang sudah diakui bahwa itu ada Agung Sedayu, kalau nggak saya, Agung Sedayu atau apa yang punyanya, mohon maaf kalau saya agak lupa ya, yang jelas hubungannya dengan Aguan. Ada nama-nama yang sudah jelas disebutkan itu, dan itu sepertinya berusaha untuk dilindungi oleh polisi. Nah, dari sini kira-kira paham nggak kamu bahwa kenapa Kades Arsin dibebaskan? Karena masa penahanannya sudah habis 60 hari, ya kan? Kenapa sampai masa penahanannya habis? Karena polisi ada upaya, yaitu ada upaya sepertinya melindungi pelaku-pelaku lainnya, atau setidaknya bahayanya ingin membuat suasana semuanya dari pidana korupsi seolah-olah itu pidana umum, padahal itu jelas korupsi. Nah, inilah bentuk daripada non sewu, kalau saya bilang itu sama teman-teman polisi kemarin juga saya katakan beberapa kali, dan teman-teman bahwa ini polisi sedang bermain ini permainannya, tapi konyol, pidana korupsi kok dimasukkan pidana umum. Itu pernah kejadian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, di mana kasus yang sesungguhnya kalau masuk ranah pidana korupsi dimasukkan ke pidana umum, sehingga apa? Sampai di Mahkamah Agung, ya kan? Mahkamah Agung itu berhubungan dengan kasus yang menjerat yang sesungguhnya harusnya diakui oleh Kepala Desa Kanigoro, Kecamatan Keras Kabupaten ini, dan Kepala Desa Banyuanyar, yang dua-duanya dalam persidangan mengakui menerima uang suap. Sama persis ini, menerima uang suap, tapi itu dalam perkara pidana umum. Sesungguhnya itu berhubungan dengan pidana khusus, yaitu tipikor. Sama persis kejadiannya seperti itu. Cuma rangkaian peristiwanya, kejadian peristiwanya berbeda. Di sini berhubungan dengan perangkat desa, ya kan, di Kelurahan Kanigoro dan Banyuanyar, Kecamatan Keras Kabupaten Kediri. Di sini adalah berhubungan dengan sertifikat.
dua-duanya lurahnya kena suap sebagai pejabat dalam hal ini adalah pejabat negara, dalam aparatur negara, jelas dia sudah kena. Dia bukan ASN tapi aparatur negara, jelas itu adalah gratifikasi. Disinilah kamu tahu bahwa itulah permainannya. Kalau kamu katakan, oh polisi masa tidak tahu? Ya jelas tahu. Negara sudah memberikan bekal polisi kita itu, sudah tahunan itu. Di sana tuh banyak jenderal. Kok bisa begitu? Ya itulah hukum di negara kita. Aturan-aturan itu dibuat karena terus terang kalau pidana umum itu ancaman hukumannya maksimal. Ancaman hukuman maksimal itu bisa jadi nanti dituntutnya nanti bisa hanya 6 bulan, hanya 3 bulan, terus diputus 1 bulan, 2 bulan, begitu selesai habis masa hukuman. Bisa jadi diatur sedemikian rupa. Tapi kalau pidana korupsi, apa yang dilakukan Kades si Arsin nih, Kades Kot, itu minimal dia akan kena itu minimal 4 tahun dia. Minimal 4 tahun. Tuntutannya tidak boleh kurang dari 4 tahun. Di sini susah untuk diakali. Dan kengototan polisi itu, Bareskrim itu, penyidik Bareskrim patut dicurigai ada apa itu. Ya inilah Indonesia. Sekali lagi itulah Indonesia. Oke, paham kira-kira kamu? Paham. Nah, itulah ya, kamu harus realita ya di negeri kita, negeri kesatuan Republik Indonesia yang katanya negeri yang semuanya berdasarkan hukum, jadinya tidak berdasarkan hukum tapi berdasarkan kengawuran ya. Oke, itu dari saya. Kalau ada kata-kata, ada pertanyaan lagi nggak untuk sementara ini? Sampun ya, cukup jelas ya? Cukup jelas ya. Oke, saya sampaikan salam untuk teman-temanmu. Fisabilillah wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampaikan kepada teman-teman juga, kepada semuanya dan kepada pemirsa, ingat Palestina ya, Palestina membutuhkan kita. Palestina merdeka untuk rakyat Palestina, merdeka untuk negara Palestina. Indonesia sahabat Palestina.